Saya dari IAIN Metro, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mewawancarai manajer dari UMKM Taman Wisata Bunga Asri yang berada di 24 Tejosari. Kita perkenalan dulu dengan Bapak manajer. Oke, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Ahmad Jubaidi selaku pengelola. Sebenarnya kalau manajer itu kan terlalu tinggi, pengelola. Dengan Bapak Jubaidi selaku pengelola Taman Asri ini, Pak ya. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, saya ingin tahu tentang sejarah dari taman ini sudah mulai sejak kapan, Pak ya? Taman ini dibuka pada tahun 2018. Waktu itu 2018 bulan berapa kemarin? Bulan 11 kalau nggak salah itu. Grand opening bulan 11 2018. Jadi kurang lebih dari sekarang ya hampir 2 tahun ini, Pak. Berarti usaha Bapak ini yang Bapak jalan ini sudah terhitung cukup lama, Pak ya, sudah berjalan selama lebih 2 tahun. Oke. Lalu kenapa sih Bapak memilih bidang usaha taman wisata ini sebagai bidang usaha yang Bapak tekuni? Alasannya apa, Pak ya? Salah satu yang pertama adalah di Metro ini, kota Metro ini memang kurang kalau ngomongin wisata, apalagi tempat-tempat yang memang untuk berkunjung ataupun sekedar berrekreasi lah di tengah-tengah kesibukannya masyarakat Metro. Dan tempat ini saya pilih cocok, salah satunya cocok untuk sekedar kumpul dengan keluarga, dengan kawan-kawan ataupun dengan seorang kekasih kan gitu. Selain itu juga di Metro ini kebanyakan itu kan hari ini ngomongin soal kuliner, terus shopping, jarang sekali ada yang merambah ke sini Wisata. Jadi Bapak memilih wisata ini karena kebanyakan orang Metro ini milih kuliner, milih shopping. Nah, jadi yang wisata ini masih jarang. Jadi Bapak melihat peluang itu sebagai peluang usaha yang cukup bagus gitu, Pak. Jadi Bapak milih. Dan ada lagi kalau warga Metro, kebanyakan kan warga Metro itu kan warga pendatang. Ya. Pendatang, jarang sekali yang memang asli penduduk Metro. Nah, kalau yang tinggal di sini kebanyakan itu mau berrekreasi pasti di luar Metro, di mana Lampung kah, atau di mana-mana kan gitu, tempat wisata yang kesana-sana. Lalu untuk produk bunga ini, kenapa Bapak memilih wisata bunga? Kan banyak sih Pak, bisa wisata rekreasi yang lain. Kenapa Bapak memilih produk bunga sebagai usaha Bapak? Salah satunya karena saya itu backgroundnya saya dari kampung, suka sekali soal tanaman. Satunya itu. Terus melihat bunga itu kan sebuah keindahan ya, dipandang dengan mata, seger gitu kalau dilihat dengan mata. Oh, warna baru ini. Nah, bunga itu kan warna baru, makanya saya rasa cocok dan gitu dengan warna-warni ya, merah kuning lah, warna cerah, saya rasa itu pas gitu. Selain itu juga bunga ini kan lumayan lama dan perawatannya enak gitu. Kalau kita menanam yang kan ada itu jenis agrowisata yang buah-buahan ataupun yang lain kayak kolam renang dan sebagainya, itu kan modalnya terlalu besar dan kalau yang buah itu saya rasa kurang cocok lah itu, karena sudah banyak kalau ngomongin soal buah-buah gitu. Lalu untuk bunga ini Pak, bunga ini namanya bunga apa Pak? Bunga celosia. Bunga celosia ini Pak. Ini daya tahannya itu berapa lama Pak? Apakah sekali tanam ini bisa sampai bertahun-tahun apa bagaimana ini? Kalau bunga ini musiman, jadi siapa yang mau menanam ya nanti pasti panen bunga. Nah, gitu kira-kira seperti tanaman padi lah, kalau mau menanam pasti tanam bisa menemui hasilnya. Nah, bunga ini kurang lebih umurnya itu sekitar 6 bulan dari masa dia itu tumbuh dari biji sampai dia mati. Kurang lebih 6 bulan. Lalu pertanyaan selanjutnya, segmentasi pasar yang Bapak pilih ini ditujukan untuk siapa, terus kenapa memilih Metro sebagai tempat
wisata atau tempat usaha Bapak, terus pasarnya itu ke siapa saja, alasannya seperti apa, itu bagaimana Pak ya? Kalau untuk segmen, memang segmen itu kita sebenarnya umum lah ya, dari anak kecil, terus dari remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua. Karena di sini juga saya mengangkat tema ini adalah tema taman edukasi, yang di situ nanti buat belajar anak-anak kan gitu. Lihat Ya. salah satunya buat itu, terus kumpul-kumpul. Nah makanya kalau untuk segmen apa konsumen ya, konsumen Iya. itu umum, tapi terkhususnya karena kebanyakan metro ini adalah sebagai kota pendidikan salah satunya, dan bahkan dari daerah-daerah manapun metro ini sebagai pusat pendidikan rujukan lah istilahnya gitu. Karena ada kampus-kampus yang lumayan banyak, makanya sasarannya ya kita hari ini fokus ke mahasiswa. Jadi Bapak masih menyangkut pautkan tentang metro ini kan sebagai kota pendidikan itu Pak ya, salah satu kota pendidikan di Lampung. Jadi Bapak melihat peluang itu, Bapak gabungkan dengan wisata, ini menjadi wisata taman edukasi Iya. seperti itu Pak ya. Menarik sekali. Lalu untuk sumber dana ini Pak, dari taman wisata ini sumber dananya apakah dari Bapak pribadi atau dari mana seperti itu Pak? Saya sudah mengenalkan dari bahwasannya saya selaku pengelola, jadi yang konsep apa yang memang dibutuhkan, apa yang memang ada di sini mau dibuat apa, kan sekitar itu. Nah kalau untuk donatur ataupun sumber dana, kita dari perseorangan, jadi orang itu menanam modal ataupun ya istilahnya menanam modal, tanam saham, nah nanti untuk bagi hasil kan dari akhirnya gitu. Jadi ada donatur khusus. Jadi sumber dana ini dari perorangan, segmentasi dipilih ini karena metro sebagai kota pendidikan, produknya bunga karena untuk produk-produk lain seperti buah, terus taman kolam dan lain-lain itu sudah banyak. Jadi Bapak milih bunga. Iya. Lalu kemudian pengelolaannya ini bagaimana Pak, dari tahap awal sampai dengan dibuka seperti ini pengelolaannya ini bagaimana Pak? Kalau tahap awal yang jelas kita persiapan lahan dulu ya, persiapan lahan dari pembajakan, penggemburan tanah sampai pememukan lahan. Setelah itu baru kita penyediaan bibit. Nah, bibit disemai, setelah itu dipindah. Kurang lebih waktu 1 bulan itu kita penyemaian. Nah, baru 1 bulan itu bibit siap dipindah ke lahan. Lalu untuk ini Pak, manajemen dari usaha Bapak ini sendiri, apakah sudah termanajemen atau seperti apa manajemen yang Bapak lakukan ini seperti apa itu Pak? Kalau manajemennya yang jelas pengaturannya ya, Iya. pengaturan soal yang pasti yang riskan itu soal apa, gaji ataupun dari penghasilan ya. Kalau untuk pengaturan dari konsep ini sudah tertata, tapi untuk soal gaji itu atau apa ini manajemen yang gimana? Manajemen seperti ini apa, pembukuan, manajemen pembukuannya seperti pembukuan dana, apakah sudah Bapak tata rapi, terus apakah sudah melibatkan orang yang ahli di bidangnya atau masih secara sederhana atau seperti apa? Kalau itu setiap hari pembukaan itu setiap hari, dari berapa yang total masuk kita tulis semuanya serta pengeluaran kan gitu. Nah, bahkan dari modal pun dulu begitu. Jadi untuk misal untuk persiapan lahan sekian, untuk gaji seorang pegawai sekian, setelah itu buat modal dan bikin seperti pengeluaran ya, perlengkapan yang ada di taman ini itu semuanya kita sudah istilahnya rekap ya. Sudah dibukukan. Lalu untuk manajemen ketenaga kerjaannya Pak, apakah untuk merekrut karyawan-karyawan Bapak, terus pengawasannya seperti apa, lalu pelaksanaannya seperti apa, perencanaannya seperti apa, itu bagaimana itu Pak manajemennya, kok bisa taman ini bisa dibuka terus bisa ramai seperti ini manajemen yang Bapak lakukan ini bagaimana Pak? Yang jelas yang pertama adalah karena hari ini kita dalam situasi ekonominya 4.0 ya, 4.0 ya, kita dianjurkan ataupun diwajibkan harus menguasai teknologi, salah satunya itu. Makanya yang kita setiap hari lakukan itu adalah memanfaatkan teknologi yang ada seperti media sosial, Facebook, WA, terus Instagram, dan bahkan YouTube
bahkan media-media yang memang itu ranahnya media nasional seperti televisi, kita promonya seperti itu. Dan kalau untuk pegawai, ya manajemen pegawai, pengawasannya terus perencanaan yang sudah Bapak lakukan apakah bagaimana itu? kalau pegawai yang jelas kita sistemnya harian atau sistemnya harian memang satu hari. Kalau untuk adalah sistemnya memang harian. Nanti baru harian kita kalkulasikan dalam jangka waktu 1 bulan kita total gitu, baru nanti kita kasih memang hak untuk seorang pegawai. Lalu untuk ini Pak, pengawasan karyawan. Nah, apakah Bapak ini melakukan sudah mempunyai planning untuk mingguan sudah tertata rapi, untuk bulanan sudah tertata rapi, lalu kemudian Bapak melakukan evaluasi setiap minggunya kepada karyawan, itu apakah sudah Bapak lakukan atau belum Pak? Kalau itu sejelas kita kontrak awal ya, kontrak awal dari pegawai. Jadi saya minta memang kontrak awal sampai akhir kan gitu. Tapi dengan cara kita sistem manajemen keuangannya kita kasihkan ke kita, hitungannya itu harian, tapi kita kasihkan nanti waktu 1 bulan yang akan datang kan gitu, kita menggunakan seperti itu. Nah, untuk pengawasannya kalau sudah memenuhi ataupun menyepakati bahwasanya dia mau bekerja di sini ataupun mau mengelola ini, ya dengan dengan kesepakatan ataupun dengan perjanjian, ya memang perjanjian sekedar bahasa omongan biasa kata kan gitu, ataupun berapa orang kan. Kalau karyawan di sini sekitar kurang lebih 5 orang. Menyangkut Bapak tadi ngebahas manajemen keuangan. Nah, berhubung saya dari ekonomi Pak ya, di sini saya ingin tanya tentang manajemen keuangannya. Apakah pelaporannya itu sudah secara rinci sesuai seperti yang sudah saya pelajari, ditulis di buku besar, terus lalu kemudian neraca saldo, atau penulisan manajemen keuangannya di sini tuh bagaimana sih Pak? Seperti itu. Kalau penulisannya itu ya hanya sekedar soal berapa pendapatannya, setelah itu pengeluarannya. Nah, baru kita ketemu dengan kita ketemu bersih. Nah, kalau kita ketemu pendapatannya, pengeluarannya kan apapun yang dikeluarkan, baru kita ketemu dengan bersih ya kan gitu. Nah, dalam 1 hari itu seperti itu, kita setiap hari begitu. Jadi kita nggak hitungan bersih itu bulanan, tapi harian malahan. Karena ketakutannya nanti kalau kita bulanan itu baru dihitung bersih, kita nggak tahu berapa penghasilan per harinya. Jadi dengan penghitungan per harian Bapak ini malah bisa menjadikan penilaian progresnya ini lebih detail gitu ya, Pak ya. Dari makanya, hari ke hari ini progresnya seperti makanya, apa. Jadi bisa buat lebih enak juga kalau kita mau evaluasi kan gitu. Nah, misal 1 hari itu kita sekian, pendapatannya sekian kan gitu. Nah, kalau besok itu pendapatannya kurang dari ini, nah makanya apa yang kurang kan gitu. Nah, bagaimana setelah besok? Kalau memang hari ini pendapatannya masih gini, nah besok harus apa kan gitu. Makanya itu terus bertahap seperti itu. Lalu untuk ini Pak, pencatatan keuangannya itu sudah terkomputerisasi atau hanya dalam buku seperti itu Pak? Kalau pencatatannya hari ini pun ya kita masih manual, masih manual ya, biasa. Kita belum ada khusus kan gitu tuh, belum ada khusus karena ya memang ini adalah masih proses ya, meskipun ya hampir lama kan gitu. Soalnya dari pegawai pun pegawainya masih dalam zaman menjadi mahasiswa, makanya kita masih kalau memang itu nanti ke depannya bisa baik ataupun rencananya lebih terkonsep, kemungkinan itu akan kita laksanakan. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Saya tanyakan kepada Bapak, kurangnya kita mohon maaf. Terus terima kasih atas ilmu yang telah Bapak kasih. Lalu saya kembali ke kamera dulu Pak ya, izin Pak ya. Jadi di sini kita akan mengevaluasi tentang pernyataan dari Bapak manajer atau Bapak pengelola, Bapak Jubaidi. Menurut saya tentang manajemen keuangannya, kelebihannya di sini di manajemen keuangan ini
di taman asri ini pencatatannya itu sudah detail dari pengeluaran, pemasukan, lalu kemudian saldo bersihnya berapa, itu dicatat tiap hari. Itu kelebihannya. Kenapa? Karena kalau dicatat tiap hari, progres perkembangan dari taman ini bisa terpantau secara detail. Itu kelebihannya. Kalau menurut saya kekurangannya, ini pencatatannya masih secara sederhana. Lalu kemudian yang kedua kekurangannya, manajemen keuangannya ini pencatatannya belum terkomputerisasi. Jadi untuk meminimalisir seperti mungkin buku robek atau apa kehilangan catatan itu, jika kita menggunakan komputer kan kemungkinan kecil kerusakan atau kehilangan catatan itu bisa diminimalisir gitu. Itu mungkin analisis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akhiri wawancara kali ini di Taman Bunga Asri dengan manajer Bapak Jubaidi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.